Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wede Dong Tian, salam kebajikan. Oke, dalam kesempatan ini saya mencoba menyuguhkan kupasan Serat Wedatama yang disusun oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Sri Mangkunegara keempat dengan serat asli, beraksara dan berbahasa Jawa. Serat yang dianggap sebagai salah satu puncak estetika sastra Jawa abad ke-19 yang tentunya syarat karakter mistik yang kuat. Kandungan di dalamnya banyak berisikan tentang nilai-nilai falsafah hidup seperti hidup bertenggang rasa, bagaimana beragama secara bijak, menjadi manusia seutuhnya yang berwatak ksatria. Dalam pokok pikiran, tembang atau syairnya sangat syarat akan nilai-nilai keutamaan beragama, bahwa agama adalah saran kebajikan. Di sini dalam episode pertama saya akan menguraikan bait pertama sampai bait ke-7 Serat Pangkur. Mingkar mingkuring angkara angkarana karenan marti siwi sinawung resmining kidung sinupo sinukarto mrih kertarto pakartining ilmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa. Agama ageme ngaji. Di dalam Serat Wedatama yang dirangkai, diperindah dan dikarang dengan nuansa tembang yang baik khas budaya Jawa, diperuntukkan untuk mendidik anak bangsa karena rasa cintanya beliau terhadap bangsanya. Dalam pupuk Pangkur, perbuatan angkara harus dicegah. Angkara bisa disebut juga hawa nafsu, hasrat, tamak, serakah, tidak bisa menerima karunia Tuhan demi memenuhi kepentingan dirinya sendiri dari segi fisik maupun jiwa, demi memburu hal-hal yang bersifat materi dan bersifat sementara dan bukan untuk kemaslahatan kepentingan orang banyak. Mencegah perbuatan angkara dalam kehidupan beragama agar terlaksana budi pekerti yang dilandasi ilmu luhur yang berdasarkan norma-norma suatu negara yang lahir dari nilai-nilai luhur budaya bangsanya, baik itu budaya Jawa secara khusus maupun budaya Arab dan budaya bangsa lainnya. Agama adalah realitas kehidupan yang harus diwujudkan dalam perilaku yang bernilai, yang baik, yang benar, dan yang sesuai dengan nilai-nilai kepatutan. Agama bukan kepercayaan yang dipeluk, tapi nilai-nilai kebajikan yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang guru seharusnya menguasai pemahaman terhadap dalil-dalil agama dan penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat. Apalah artinya dalil bila hanya berhenti pada hafalan omongan dan tidak ada kenyataannya dalam hidup sehari-hari? Orang yang benar-benar mengerti dan menguasai dalil adalah pada perbuatannya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena agama sebenarnya adalah jalan hidup agar manusia bisa mencapai tujuan hidupnya dengan benar yang telah dikarunikan Tuhan sejak manusia dilahirkan.
bukan kebutuhan akan emosi nafsu angkara yang bisa kita temui dalam paguyuban atau komunitas keagamaan untuk saling membenci, mencaci, maupun merendahkan agama satu dengan agama lainnya. Agama merupakan tempat yang subur untuk mempertemukan kebutuhan rohani dan duniawi. Apabila sebatang kara murka bersemayam dalam hati setiap manusia di dunia, agama adalah agama ngaji. Agama adalah wujud dari perilaku yang bernilai. Tiada agama kecuali diwujudkan dalam bentuk perilaku yang mulia. Jinejer neng Widotomo mrih tan kembo kembanganing pambudi mangko nadyan tuwa pikun yen tan mikani rasa yekti sepi asepa lir sepah samun samangsane pasamuan konyak kanyuk ngiling semi. Dari situlah Widotomo ditulis, dibakukan dan diajarkan agar anak-anak bangsa berbudi pekerti luhur yang dilandasi ilmu yang luhur bernilai tinggi menurut budaya bangsa suatu negara. Widotomo hendaknya dipelajari dengan sungguh-sungguh dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dalam berbudi pekerti mulia, menyempurnakan akhlak manusia yang berbudi luhur dan hidup dengan benar menurut fitrahnya yang telah Tuhan berikan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui maupun lalai. Meskipun sudah tua sekalipun, setiap manusia harus mampu memahami rasa, yaitu rasa batin, rasa hati yang ada dalam jiwa maupun kalbu. Rasa yang terkandung dalam tutur nasihat, pembicaraan atau perkataan. Rasa dalam wujud etika atau etikat dalam pergaulan, berestetika dalam keindahan seperti seorang kesatria. Bila tak mampu memahami rasa dalam Widotomo, disebut sebagai orang yang kosong tak berisi, bagaikan sepah yang sudah tak bernilai, tak berguna dalam kemajuan berbangsa dan bernegara. Ketika dalam pergaulan, maka terlihat bahwa mereka itu tidak mengerti tata krama kesusilaan dalam bergaul. Sangat memalukan. Bangsa yang maju adalah bangsa yang warganya setia dan mampu memahami akan rasa budaya dan kultur bangsanya. Gugu karsaning priyangga ora nganggo peparah lamun angling lumut ing ngaran Bali uger guru alamat nanging janmo ingkang wis waspading semu sinamun ing samdono sesadon ing adu manis. Di dalam serat Widotomo Pupuk Pangkur bait ketiga hingga bait ketujuh menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan moral tata krama kesusilaan. Orang yang terlalu mementingkan dirinya sendiri atau golongannya dalam percaturan politik tanpa sopan santunnya, meninggalkan budayanya sendiri demi keuntungan pribadi dan golongan, adalah orang-orang yang tidak memiliki perilaku tata krama atau moral. Bila berbicara tanpa pertimbangan akal pikiran yang mendalam, yang dianggap benar adalah yang ia katakan dan ia lakukan, selalu mengunggulkan kepentingan pribadi atau golongan, tidak mengetahui kepentingan nasional atau bangsanya, tak sadar akan kelemahan dirinya, merasa paling berilmu yang ia dapatkan dari sumbernya. Ia lupa bahwa dalam hal apapun ada isi dan ada kulit. Tak mau dikatakan bodoh, selalu mengharap pujian. Sungguh celaka bila yang berkiprah, yang berkegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah orang-orang yang demikian itu. Bukan lagi yang benar yang harus dikemukakan, tapi
yang bisa mendatangkan pujian yang mendapat tempat. Sudah seharusnya suatu jabatan dalam pemerintahan berbangsa dan bernegara diduduki oleh orang-orang yang benar-benar mampu atau ahli, mampu memahami rasa akan kemajuan budaya dalam berbangsa dan bernegara. Si Pengung Nora Klegewo Sang Salyado Deniro Cecariwis ngandar-andar angen dukur kandhanane Nora kaprah saya elok alangka longka nganipun si Wasis Waskita ngalah ngalingi marang si Pinggik. Sebaliknya, ketika orang-orang yang bodoh tak peduli acuh mementingkan nafsu angkara pribadi dan golongan di atas kepentingan berbangsa dan bernegara yang diberikan panggung, maka bisa dilihat dengan jelas watak dari mereka itu tidak bisa diajak bicara. Kalau ia berbicara, maka bicaranya panjang kesana kemari, tidak karuan. Agar dianggap hebat, bicara panjang lebar tetapi tanpa isi. Jika ditanggapi malah bertambah aneh jadinya. Tak memahami jati diri bangsanya, terlalu banyak tingkah. Dalam menghadapi keadaan yang demikian ini, orang yang Wasis dan Waskita memilih untuk mengalah, memperdebatkan, bertengkar dengan bangsanya sendiri, memperebutkan sesuatu yang belum waktunya untuk terjadi. Sebab orang Wasis itu bukan hanya mengetahui suatu objek, tetapi ia juga mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan objek itu. Sedangkan orang yang Waskita adalah orang yang selalu awas dalam hidupnya. Ia mengetahui hal-hal yang masih tersembunyi bagi orang lain atau kebanyakan orang. Rebutan balung tanpa isi, memperebutkan hal-hal yang tak berarti dalam hidup ini, membuang waktu dan sangat memalukan. Mereka hanya memilih untuk menutupi kekurangan sifat. Mengkono ngilmu kang nyoto sanyatane mung weh reseping ati bungah ingaran jebul sugeng tias yen den ino Nora kaya si bungkung anggung kumungkung hubungan satino-tino ojo mangkono wong urip. Itulah ilmu yang nyata. Orang Wasis Waskita tak ingin menonjolkan diri karena ia tak membutuhkannya. Ia menyadari bahwa ilmu yang ada pada dirinya diterimanya dari Tuhan semesta alam. Jika demikian, apanya yang perlu disombongkan? Tidak perlu mengklaim bahwa ajarannya diterimanya yang paling benar. Menyadari diri bahwa Tuhannya lah yang mengajarkan ilmu kepadanya. Oleh karenanya, ia hanya berusaha untuk membuat hati orang lain senang. Semua ilmu yang ada di dunia ini adalah karunia Tuhan yang disebarkan kepada semua manusia yang mampu memahami. Orang Wasis Waskita merasa gembira bila mana dikatakan bodoh, bila dihina dengan senang hati diterimanya, karena semua itu hanya atas izin Tuhan semesta alam. Selalu mengingat bahwa di atas langit masih ada langit. Kebalikannya, orang yang bodoh yang senang disanjung, dipuji setiap hari, alangkah baiknya orang yang hidup hendaknya tidak berbuat seperti itu. Uripe sepisan rusak, Nora mulur nalare ting saluwir, kadita kuwa kang sirup, sinerang ing maluta, kumarenggeng
anggerang anggung gumrunggung, pindo padane si muda, randine paksa kumaki. Setiap etika memerlukan keteladanan yang tidak bisa mengharapkan lahirnya generasi-generasi yang berperilaku budi luhur, bertata krama, bersopan santun, hanya dengan sebuah hafalan tanpa keteladanan tingkah laku di kehidupan sehari-hari. Bagi generasi muda, hidupannya sekali rusak, berantakan, tidak berkembang, pola pikirnya kacau, tidak bisa berpikir secara cerdas. Generasi muda adalah generasi penerus bagi maju mundurnya suatu bangsa dan negara. Dalam Wetotomo, beliau mengkritik kehidupan generasi muda. Mereka tak peduli dengan kehidupan bangsanya, terlalu banyak omong, namun tak berbobot, selalu menganggap remeh, suka merendahkan, tidak menghargai nilai-nilai budaya yang telah lama mulai terkikis, terkubur kemajuan zaman yang edan. Selalu berlagak congkak, jiwa muda, jiwa agresif, jiwa yang menggebu tapi mudah terombang-ambing, gelap tanpa sinar, kayaknya goba yang diembus angin. Mereka tak mau belajar lebih dalam dan hanya mengandalkan hafalan, dalil-dalil gampang menyesatkan orang lain, kesombongan yang telah mendarah daging. Bikisane mung sepolo, palayune endelken yayah pipi, bangkit tur bangsaning luhur. La iya ingkang Rama, balik sira sarawungan bae turu, mringatining tata krama, nggon-anggon agama suci. Banyak generasi muda yang perilakunya tak sesuai dan telah mulai meninggalkan budaya bangsanya sendiri dalam kehidupan beragama, mengikuti dan meniru budaya bangsa lainnya yang mungkin saja telah rusak oleh orang-orang perusak. Tujuan hidupnya sangat remeh. Apa yang diterima dari luar langsung dianggap sebagai sebuah kebenaran, dan tata krama yang sudah ada dianggap salah. Merasa mendapatkan sesuatu yang benar untuk diterapkan di dunia ini, padahal apa yang diomongkan itu banyak yang tak masuk akal, bahkan aneh. Tujuan hidup yang mereka akui sebatas tujuan hidup yang mereka percayai, yaitu yang mereka peroleh dari ajaran guru-guru mereka. Ketergantungan kepada gurunya sangat kental, mengandalkan derajat orang tua maupun gurunya memanglah tidak dilarang. Boleh jadi benar bahwa orang tua atau guru yang diandalkan itu adalah orang yang memang berbudi luhur. Namun apalah arti bila ia sendiri tak mampu menjalani laku seperti yang dilakukan orang tua atau gurunya? Jangankan berbudi luhur seperti gurunya, mengenali dengan ilmu batin sebagai hakikat tata krama saja belum mampu. Padahal hakikat tata krama dalam ajaran suci itulah yang mampu membuat seseorang selalu mawas diri dan benar-benar berbakti secara sempurna kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bubuh Pangkur dalam serat Wetotomo memang ditulis untuk mempertanyakan perilaku bangsa ini yang masih sangat relevan hingga hari ini. Tua muda yang selama ini kita tidak mengerti akan budaya bangsa sendiri, landasan berbangsa dan bernegara dalam pangkuan budaya sendiri adalah pokok utama yang disertai agama Geming Aji untuk menjadi bangsa yang religius, memayu ayuning bawono, melestarikan jagat yang sudah diciptakan sempurna oleh Tuhan semesta alam. Bangsa yang mampu menjalankan keberagaman agama dengan benar adalah bangsa yang mampu turut serta menciptakan perdamaian dunia, menuju hakikat agama sebagai jalan hidup untuk dapat kembali kepada sang hidup yang agung, kebenaran sejati Tuhan semesta alam. Terima kasih sudah menyaksikan celoteh ini. Semoga dapat dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tunggu kelanjutan dari serat Wedatama Bubuh Pangkur bait 8 sampai 14 selanjutnya. See you next time di channel Lopika Mati. Salam sembah roko, sembah cipto, sembah jiwo, sembah rasa.